Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi dari kelas PAIC angkatan 2020. Sejarah merupakan suatu kejadian yang telah berlalu, yang dimana kejadian ini yang bisa membuat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya, sehingga ada kemajuan dari satu masa yang masa yang lain. Dari sejarah itu pula lah kita mengambil pengalaman pembelajaran untuk kedepannya, dan bukan pula hanya segera untuk menjadi tolak ukur sebuah kesuksesan, akan tetapi dari sejarah kita juga mengambil banyak pembelajaran atas apa yang telah terjadi di masa lampau, perjuangan apa yang telah terjadi pada masa lampau, kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada masa lampau. Jadi pada kesempatan kali ini pemateri atau saya sendiri Muhammad Fauzi ingin memberikan kepada kita semua penjelasan tentang sejarah pendidikan Islam. Langsung saja kita beralih ke pembahasan yang pertama, yakni pendidikan Islam di sekolah. Terbagi atas dua, yakni dasar dan tujuan pendidikan Islam, kemudian pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama, pendidikan Islam merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri pengikutnya. Kemudian dikemukakan oleh Haji Muhammad Arif bahwa tujuan pendidikan Islam ini mengandung 3 dimensi nilai. Di antaranya, pertama, dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Kemudian yang kedua, dimensi yang mengandung nilai untuk mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan akhirat yang membahagiakan. Kemudian yang ketiga, dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Kemudian pendidikan agama Islam di sekolah. Pada umumnya, sekolah umum, keberadaan pendidikan agama Islam merupakan satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada semua pelajar muslim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang mewujudkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Kemudian materi selanjutnya ini mengenal tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Pengertian pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan secara perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah trik maksimal perubahan dan perkembangannya. Kemudian tokoh-tokoh pendidikan Islam Indonesia, di antaranya yaitu ada Zainuddin Labai El-Yunusi, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ki Haji Hasim Asy'ari, kemudian Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, kemudian Muhammad Nasir, kemudian Kiai Haji Abdul Hali, dan masih banyak lagi. Selanjutnya materi yang ketiga, yakni dikotomi pendidikan. Pengertian dikotomi pendidikan. Dikotomi pendidikan Islam adalah dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan
kesadaran keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, faktor-faktor munculnya dikotomi pendidikan. Yang pertama yaitu faktor bidang perkembangan ilmu terus berkembang. Kemudian faktor permasalahan internal bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian faktor permasalahan internal bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi penduduk masyarakat Indonesia mayoritasnya. Kemudian dikotomi pendidikan di Indonesia. Dikotomi pendidikan di Indonesia telah ada sejak lama, tepatnya ketika Belanda menjajah negeri ini. Pendidikan di Indonesia menurut pengamatan nasional telah menanamkan 6 prinsip politik pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dualisme, konkuderisme, kontrol sentral dan yang ketat. Kemudian tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Yang keenam, pendidikan pegawai sebagai tujuan utama. Yang keempat, problem pendidikan Islam masa otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengetahuan pendidikan ketentuan perundang-undangan tentang otonomi pengelolaan pendidikan. Dalam EP tersebut disebutkan adanya 7 hal yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu yang pertama, 1. Standar kompetensi siswa, kemudian standar materi pembelajaran, pilar akademik, biaya penyelenggaraan pendidikan, penerimaan perpindahan sertifikat siswa, denda, agar budaya, dan kalender akademik. Selanjutnya yang keenam, perguruan tinggi Islam di Indonesia. Perguruan tinggi Islam adalah salah satu satuan pendidikan Islam yang berada pada level tertinggi eksistensi pendidikan Islam dalam kancah pendidikan nasional di Indonesia. Kemudian sejarah munculnya perguruan tinggi dan kemundurannya. Sejarah munculnya madrasah di Indonesia ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu di Indonesia telah berdiri pengetahuan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang pada tahun 1920, dan adalah faktor eksternal, yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Baik, mungkin itu saja materi yang disampaikan oleh saya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.